Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat petang. Mari kita mempersiapkan diri untuk kebaktian matahari terbenam. Tapi sebelum kita memulai, saya mengingatkan kembali untuk yang membawa HP, gadget, supaya di-silentkan sehingga tidak mengganggu jalannya kebaktian kita. Mari kita mulai dengan memuji Tuhan. Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Semua orang di hadapan Tuhan sujudlah, berdiam diri, sembah sujud. Marilah kita dengarkan firman Tuhan sebagai pembuka kebaktian kita. Mazmur 118 ayat 28 dan 29. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Mari kita berdiri. Kita memuji Tuhan. Nomor 19. Nomor 19, datang menyembah Raja yang mulia. Datang menyembah Raja yang mulia. Ku mau memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu Dialah pelindungku, Ia bertata di sorga penuh mulia. Datang memuji kasih besar-Nya, terang jubahnya, langit tirainya. Allah datang menembus awan gelap, guntur angin topan tak merintanginya. Ku mau tuturkan kasih rahmat-Nya, tiup napasnya, pancarkan terang-Nya. Sumber dari bukit turun ke ladang, Ia curahkan hujan, sejukkan bumi. Kuasa-Nya besar, kasih-Nya ajaib. Malaikat sorga memuji Dia. Meski ku rendah, suaraku lemah, namun ku mau puji Tuhan penebus. Kita tetap berdiri, mari kita berdoa. Allah Bapa kami
yang mengasihi kami di dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami datang mengucap terima kasih untuk kebaktian matahari terbenam di akhir bulan yang ketiga, di tahun Tuhan Yesus yang ke-2023. Bapa, kami datang kembali menghadap Engkau, Allah kami yang kudus, sedangkan kami adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau mengampuni semua dosa kami. Dan kami percaya hanya darah Yesus yang sudah mengalir di atas bukit Kalvari bisa menghapus dosa manusia. Bapa, kami juga ingin dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau menolong kami, agar kebaktian kami ini hanyalah untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu di dalam setiap acara. Baik itu puji-pujian, baik itu pendengaran firman Tuhan, dan persembahan, semua acara ini hanyalah untuk memuliakan Engkau, Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus. Ya Bapa, kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakanlah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Hormat diberi untuk Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Saudara-saudari, dipersilakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kembali dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 12. Markus 12 ayat 1 sampai 12. Kita akan membaca dengan bertanggapan. Saya akan memulai ayat yang pertama, ditanggapi ayat kedua, demikian seterusnya. Kemudian ayat yang ke-10, 11, 12 kita akan membacanya bersama-sama. Injil Markus pasal 12 ayat 1 sampai 12. Saya akan memulai. Kalau sudah kita mendapatkannya bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Ada seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang, putranya yang terkasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, putraku akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata kepada yang lain, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini akan menjadi milik kita.
Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain sama-sama. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Amin. Terpujilah nama Tuhan, dan diberkatilah kita yang diberi kesempatan dapat membaca firman-Nya. Kiranya firman-Nya ini menjadi pegangan hidup kita sehari-hari untuk memuliakan nama-Nya. Selanjutnya mari kita memuji Tuhan kembali dari pujian 187. 187, dengan lembut Tuhan Yesus memanggil. 187. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, Ia panggil kau pulanglah. Dengan sabar Ia menengok dan tunggu kau menyambut Dia. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Mengapa engkau tolak ajakannya? Ya mau engkau pulanglah. Mengapa tak kau indahkan kasih-Nya? Ia telah mati bagimu. Pulang, pulang, yang berkelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Amat ajaib janji-Nya kepadamu, Ia mengampuni engkau. Berpalinglah dari hidup dosamu, Ia akan beri kau sentosa. Pulang, pulang, yang kelelahan pulang. Dengan lembut Tuhan Yesus memanggil, yang berlelah pulanglah. Selanjutnya kita akan menghafal ayat hafalan untuk minggu ini yang terdapat dalam kotak. Kita akan menghafal sebanyak 3 kali dari Markus 12 ayat 10 dan 11. Markus 12 ayat 10 dan 11. Kita menghafalkannya 3 kali. 3, 2, 1. Markus pasal 12 ayat 10 dan 11. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal ini terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita.
3, 2, 1. Markus pasal 10, pasal 12 ayat 10 dan 11. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Mari kita mencoba menghafalnya dengan senyap. Kalau dapat kali ketiga, kita tidak terlalu melihat teks. Siap? Kalau sudah siap, kita dapat memulai ya. 3, 2, 1. Markus pasal 12 ayat 10 dan 11. Tidakkah kamu pernah membaca dalam nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Kalau belum dapat menghafal, mari kita menghafalnya dari warta gereja yang kita bawa pulang. Selanjutnya, mari kita melihat yaitu warta gereja di kolom paling bawah. Jangan lupa minggu depan adalah minggu pertama ya, di bulan keempat akan diadakan perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Untuk yang sudah dibaptis dewasa atau yang sudah direafirmasi iman dapat mempersiapkan diri. Kemudian pengumuman yang kedua akan diadakan camp remaja pemuda ya, tempatnya di Kuburaya yaitu di gereja. Lamanya camp adalah 2 hari 1 malam, tanggal 23 dan 24 April. Ya, jadi peserta harus bermalam di gereja. Nah, remaja-remaji, pemuda-pemudi, baik yang masih sekolah SMP maupun yang di SMA dapat mengikutinya dan diharapkan semua dapat mengikuti ya. Dan dikenakan biaya. Nah, biaya ini hanya untuk ya, biaya konsumsi, tetapi itu tidak cukup ya, 50.000, dan biaya yang keseluruhan itu disubsidi ya oleh gereja melalui bantuan dari Kalvari Pandan, sehingga biayanya lebih dari 50.000, tapi untuk yang mengikuti diharapkan bisa berkontribusi ya 50.000. Tapi seandainya ya tidak mampu pun ya dapat menghubungi ya pihak penyelenggara, dalam hal ini dapat menghubungi pengabar Injil Cakaria. Kita berharap semua remaja pemuda dapat mengikutinya karena ini dilaksanakan untuk pertama kali pada hari libur ya. Nah, saya tidak melihat ada yang pertama kali datang. Ada yang pertama kali datang? Tidak ya? Kawan Novi sudah pernah ya? Sudah. Oke. Mari kita berdoa dan mengajak keluarga dan kawan supaya dapat datang di kebaktian Matahari Terbenam. Kita akan lanjutkan kebaktian kita dengan memberikan persembahan baik umum, khusus dan perpuluhan kepada Tuhan, dan kita akan iringi dengan pujian nomor 51. Pujian 51. Ku mau serahkan semua milikku, sungguh ku rela kepadamu, kasih-Mu besarlah, ku serahkan diriku, dan jantungku ku serahkan,
ya Tuhanku. Sabdalah padaku, tu jalan sertamu, kini dan selamanya. Ku tak mundur, ku mau serahkan semataku, semuanya ini, oh terimalah. Kau telah menebusku, ku mau memujimu, ku serahkan milikku semuanya. Mari kita berdiri. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang telah memberkati kehidupan kami, anak-anak-Mu, secara rohani bahkan jasmani. Kami datang mengucap syukur, bahkan membawa persembahan kami di tengah-tengah kebaktian ini. Kami mohon Kau berkenan menerima persembahan ini, bahkan kami mohon Kau mempergunakan persembahan ini untuk pelayanan di gereja-Mu, bahkan pekabaran Injil di luar gereja-Mu, dan juga dapat mendirikan gereja-Mu sampai ke ujung bumi. Ya Bapa, Engkau juga mengajarkan kami untuk membawa kehidupan kami, mempertaruhkannya ke hadapan Engkau sebagai korban hidup. Ajarkanlah kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia. Dan kami percaya sesuai dengan janji firman-Mu, Engkau akan memberkati anak-anak-Mu yang membawa persembahan, bahkan anak-anak kecil yang mendapatkan uang persembahan dari orang tua mereka. Berkatilah orang tua mereka. Jika di antara orang tua mereka ada yang belum percaya Tuhan Yesus, kiranya orang tua mereka juga dapat percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Ya Bapa, inilah doa kami. Kami tahu kami adalah orang yang berdosa. Ampunilah dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Anak-anak dapat menuju ke ruang atas ya, bukan ke bawah ya, untuk sekolah minggu. Selanjutnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada sore hari ini akan disampaikan oleh pengabar Injil Zakaria Suhartono dengan tema batu yang dibuang telah menjadi batu penjuru. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat malam kepada saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa hari ini kembali lagi kita bisa berkebaktian dan sama-sama belajar firman Tuhan. Sungguh suatu anugerah Tuhan. Kita tidak terasa sudah akan mengakhiri bulan ketiga di tahun ini. Dan kita juga sudah merasakan bagaimana Tuhan telah memimpin hidup kita dari bulan demi bulan, bahkan hari demi hari. Dan satu kesempatan yang paling indah adalah di setiap hari Sabat kita bisa sepanjang hari datang ke rumah Tuhan untuk bisa belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan, yaitu dari Yesaya pasal 5. Yesaya pasal yang kelima. Kita akan baca secara bertanggapan ya, Yesaya pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang ke-7. Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan memulai dan tolong ditanggapi.
Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ayat 2. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan ia menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantikannya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah aku antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menantikan supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan, katanya sama-sama. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Kita bersyukur atas pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa sumber hikmat dan pengetahuan manusia, sekali lagi kami datang kepadamu dengan segala rasa syukur kami, karena firman yang boleh kami baca saat ini. Kami tahu kami adalah manusia-manusia yang terbatas dalam pikiran kami, dalam pengertian kami, dan dalam pengetahuan kami. Untuk itu kami memohon hikmat dari Engkau, sehingga apa yang akan kami pelajari bukan hanya semata-mata pengetahuan kami akan firman-Mu, tapi bagaimana kami bisa merelasikan firman-Mu di dalam hidup kami, sehingga hidup kami akan berubah dan iman kami akan bertumbuh, dan bagaimana rasa percaya kami akan bertambah-tambah. Dan kiranya Engkau yang menolong kami, bahkan Engkau menolong hamba-Mu yang lemah dan penuh keterbatasan ini, sehingga bisa menyampaikan firman tanpa batas ini dengan sederhana, dan kami semua bisa merasakan bagaimana berkat dari Engkau yang tidak terkira. Kami berdoa dan mengucap syukur dan mohon ampun atas dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, walaupun di sini diberikan judul, saya memberikan judul sesuai dengan Markus pasal 12 ayat 10, batu yang dibuang telah menjadi batu penjuru. Namun adapun judul lain yang saya berikan hari ini adalah sebuah kalimat yang akan kita tanyakan di akhir pengertian atau pembahasan firman Tuhan ini. Apakah hasil yang kita berikan dari apa yang Tuhan percayakan? Sekali lagi, apa hasil yang kita berikan kepada Tuhan dari yang Tuhan telah percayakan kepada kita? Markus 12, 1-12 menceritakan tentang perumpamaan. Dan kita semua sudah mengerti dan belajar ya, perumpamaan ada kisah-kisah yang sederhana yang ada di dunia ini yang Tuhan Yesus pakai supaya memberitakan kebenaran tentang surgawi, hal-hal surgawi. Dan di sini ada sebuah perumpamaan tentang seorang yang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Dikatakan di ayat yang pertama, ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Nah, perumpamaan ini sangat menarik. Kenapa? Karena diberitakan oleh Tuhan Yesus menjelang kematiannya. Ingat, ini adalah Minggu Paskah. Dan kita juga sebentar lagi
minggu depan kita juga akan merayakan Paskah. Nah, karena begitu indahnya ayat ini, perumpamaan ini, maka Tuhan Yesus hanya mencatat perumpamaan ini dalam satu kali di Markus ini saja. Hanya satu perumpamaan. Walaupun di kitab-kitab lain ada beberapa perumpamaan yang lain. Nah, seperti yang tadi kita sudah baca di Yesaya 5, ternyata perumpamaan ini ada perumpamaan yang ada erat kaitannya dengan Yesaya 5. Dan orang Yahudi, khususnya para pemimpin Yerusalem, sangat mengerti dan mengetahui Yesaya 5 itu loh. Tentang apa? Sederhananya Yesaya 5 adalah bagaimana Tuhan mendeskripsikan bangsa Israel sebagai kebun anggur. Dan Tuhan ingin bangsa Israel ini mempunyai buah, yaitu ketaatan dan pertobatan. Namun yang terjadi adalah hanya kelaliman dan keonaran. Makanya di sini keadilan dan kebenaran dilambangkan buah anggur yang baik. Tapi yang dihasilkan kelaliman dan keonaran. Dan hasilnya apa? Hasil Tuhan bilang bahwa aku akan menghukum bangsa ini, sehingga dalam sejarah bangsa Israel ada satu kisah yang tragis di mana mereka semua ditawan di Babel selama 70 tahun. Dan kebun anggur ini menjelaskan dan mendeskripsikan keadaan bangsa Israel saat itu, di mana benar-benar tanah mereka terbengkalai. Makanya waktu orang Israel kembali ke tanah perjanjian setelah mereka dari Babel selama 70 tahun, mereka lihat daerah yang mereka tadi lihat bagus, indah sekali pada zaman mereka datang pertama kali di zaman Yosua. Mereka lihat cuman ada semak, duri, dan hanya ada ilang, lalang, dan semuanya hancur. Dan ini hukuman, dan mereka sangat mengerti sekali loh apa maksud dari Yesaya 5. Makanya ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini, saya yakin dan percaya semua orang Israel mendengarkannya kaget loh. Kenapa tiba-tiba Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti ini? Karena bahasa yang digunakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini hampir serupa, terutama di ayat kedua dengan Yesaya ayat kedua, 5 ayat kedua dengan Markus 12:1-2. Sederhananya, ada pemilik kebun anggur. Di sini dia menggali lubang, mendirikan menara. Artinya kebun anggur itu dijaga ya. Dan menara itu diawasi supaya tidak diambil atau dicuri sama orang. Jadi Tuhan di sini digambarkan sebagai pemiliknya sudah mendesain dan membentuk bangsa Israel sedemikian rupa. Tapi di sini dikatakan bahwa kemudian dia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Nah, di sini ada sebuah perjanjian kontrak sewa menyewa antara pemilik kebun dengan penggarap-penggarap atau orang-orang yang mengusahakan tanah itu. Sederhana ya, perjanjiannya seperti ini. Jadi, pemilik kebun anggur ini akan menyerahkan kepada penggarap-penggarap itu apapun boleh dilakukan. Yang penting saat dia kembali, dia bisa mendapatkan hasil. Itu sederhananya. Dan kitab Lukas katakan dalam waktu yang sangat lama pemilik ini baru datang. Dan dikatakan di ayat kedua, dan ketika tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Jadi tiba waktunya, sederhananya diceritakan bahwa pemilik kebun ini menyuruh seorang hamba. Nah, di sini merupakan twist atau sebuah cerita yang mengejutkan untuk bangsa Israel. Waktu mendengar, kok tiba-tiba ada hamba? Kenapa berbeda dengan Yesaya 5? Dan di sini saya yakin semua mata tertuju kepada Yesus saat dia menggambarkan kisah ini. Dan dikatakan bahwa dia menyuruh satu hamba datang untuk menagih hak Tuhan. Mana hasil kebun anggurnya? Namun kita melihat ya, hamba pertama di ayat 2 dan 3,
ia menyuruh hamba, tetapi mereka, penggap-penggap itu, menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Hamba yang pertama diutus, tapi pulang dengan tangan hampa, bahkan hamba ini dipukuli. Lalu pemilik kebun anggur ini mengirim hamba yang kedua. Di ayat keempat, ia menyuruh pula seorang hamba lain, dan orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat dipermalukan. Dan di sini ada konteks bahwa kepala dari hamba ini diinjak-injak dan dibuat mainan di antara penggarap-penggarap itu. Dipermalukan. Jadi pergi pulang juga dengan tangan hampa. Hamba yang ketiga, disuruh hamba yang ketiga datang. Dan ini lebih bahaya, lebih parah. Hamba ini mereka bunuh. Lihat bagaimana semakin lama semakin kejam penggarap ini kan. Pertama hanya ditangkap, dipukul. Kedua kepalanya diinjak-injak. Ketiga dibunuh. Bahkan dikatakan di ayat 5, dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul, ada yang mereka bunuh. Jadi bukan hanya sekali pemilik ini mengirimkan hambanya untuk menagih hak dari pemilik kebun anggur ini. Dan di sini sekali lagi dikatakan di ayat ke-6, sekarang tinggal hanya satu anakku atau putraku yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, anakku akan mereka segani. Karena pemiliknya berpikir gini, seluruh hamba saya sudah saya kirim loh. Ini konteksnya seperti itu loh. Seluruh hamba sampai tidak ada lagi hamba di rumah Tuhan itu yang berani datang. Sekarang tinggal satu, putranya sendiri. Putra yang paling dikasihinya, satu-satunya. Dan pemiliknya mengatakan, mereka akan menyegani anak saya. Pasti loh. Saya kan bos, anak bos pasti disegani. Tapi ternyata berbeda dengan para penggarap ini. Katakan, mereka berkata satu dengan yang lain di ayat 7 dan 8. Oh, ini ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini jadi milik kita. Nah, di zaman dulu ya, jika ada seorang pemilik tanah menyewakan tanah kepada penggarap atau seseorang yang mengelola tanah itu, jika dalam waktu yang lama sekali tidak diklaim tanah itu, maka otomatis penggarap itu mempunyai hak untuk mendapatkan tanah itu. Perjanjian seperti itu. Dan hanya ahli waris yang bisa klaim tentang tanah itu. Makanya mereka berpikir, oh dia ahli warisnya nih, lebih baik kita bunuh saja. Dan benar, mereka menangkap, membunuh, bahkan dikatakan dilempar loh, tidak dikubur, dilempar keluar kebun anggur. Nah, Tuhan Yesus lalu mungkin menatap setiap orang yang ada di sana, karena mereka mungkin kaget dengan cerita ini. Kenapa Tuhan Yesus tiba-tiba menceritakan seperti ini? Lalu dikatakan, sekarang apa yang akan dilakukan tuan kebun anggur itu? Lalu dia menjawab, Tuhan Yesus menjawab, ia akan datang membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Sederhana gini, pemilik kebun anggur ini tidak mati ya, dan dia punya kuasa yang luar biasa. Dan mereka akan menanggung konsekuensi apa? Dibinasakan. Bahkan kebun anggur itu akan diberikan kepada yang lain. Nah, sebelum masuk ke bagian selanjutnya, sederhananya perumpamaan ini menjelaskan status dari keselamatan bangsa Israel. Sederhananya Tuhan sudah membentuk bangsa Israel sedemikian rupa, dan Tuhan dalam di sini dikatakan hamba-hamba Tuhan itu seperti nabi yang Tuhan kirimkan. Bahkan kalau kita melihat, saya akan baca satu bagian dari Yeremia 7 ayat 25. Sejak dahulu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku,
para nabi hari demi hari, terus menerus, tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku, tidak mau memberikan perhatian, bahkan mereka menegarkan tengkuknya, membuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sederhananya seperti ini. Sederhananya dijelaskan bahwa Tuhan telah mengutus para nabi untuk menegur bangsa Israel dari zaman ke zaman. Dan akhirnya Tuhan bilang, tiba saatnya Tuhan mengutus Tuhan Yesus, putra yang kekasih. Tapi yang terjadi apa? Mereka bunuh. Sebenarnya kalau kita mengetahui konteks cerita ini dalam kehidupan Tuhan Yesus, perumpamaan ini sangat sederhana ya. Kita langsung bisa ngeling loh, apa maksudnya ini? Tentang Tuhan Yesus yang akan dibunuh. Siapa tukang kebun anggur ini? Pemilik kebun anggur ini? Tuhan sendiri. Dan putranya siapa? Tuhan Yesus. Siapa penggarap-penggarap itu? Pemimpin-pemimpin Israel. Kenapa? Karena di ayat 12, kalau lihat ayat 12 di Markus 12, lalu mereka berusaha menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksud. Jadi sangat sederhana ya perumpamaan ini ya, bahwa mereka langsung mengerti. Dan menariknya, Tuhan Yesus bukan hanya menceritakan perumpamaan, Tuhan Yesus mengutip satu bagian dari firman Tuhan. Di sini dikatakan, tidakkah kamu pernah membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Apa hubungannya batu dengan putra yang dibuang di kebun anggur? Ada seorang namanya Matthew Black berusaha melihat hubungannya. Kenapa Tuhan Yesus mengutip ayat ini? Pertama, ayat ini berasal dari Mazmur 118. Tadi dalam votum saya juga memberikan Mazmur 118. Mazmur 118 adalah Mazmur terakhir dari rangkaian yang disebut Hallel. Sebuah rangkaian dari puji-pujian orang Yahudi dari Mazmur 133 sampai Mazmur 118. Dan Hallel ini ada puji-pujian yang biasa dinyanyikan oleh mereka menjelang hari raya, terutama hari raya Paskah. Ingat, ini Minggu Paskah loh. Dan mereka sedang menyanyikan lagu ini. Jadi begitu Tuhan Yesus mengutip ayat ini, mereka langsung bisa link. Ini apa maksudnya? Kenapa? Karena mereka sedang menyanyikan itu. Bahkan waktu Tuhan Yesus datang ke Yerusalem, masuk, apa yang dikatakan oleh orang-orang, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan itu juga dari Mazmur 118. Ya, itu hubungan yang pertama. Ini Mazmur yang Tuhan berikan sebagai ada koneksi dengan Paskah. Kedua, ada koneksi antara putra dan batu. Dalam bahasa Ibrani, putra itu ben. Ya, dalam bahasa Ibrani putra itu ben. Batu itu eben. Makanya kita pernah dengar kata Ebenezer. Eben. Nah, batu eben, ben itu putra. Lihat, putra ini dibuang, batu pun dibuang. Nah, batu yang dibuang akan menjadi batu penjuru. Apa itu batu penjuru? Batu penjuru itu batu pojok dalam sebuah bangunan. Dan batu penjuru ada batu paling penting dalam sebuah bangunan. Kenapa? Karena batu penjuru biasa dijadikan fondasi. Seluruh bangunan yang akan dibangun, fondasinya dimulai dari batu pojok, batu penjuru. Jadi sederhananya Tuhan katakan, putra yang ditolak ini adalah saya sendiri, kata Tuhan Yesus, yang akan kalian bunuh. Tapi Tuhan akan membuat sebuah perbuatan ajaib di mana nanti saya akan dibangkitkan. Dan ini maksudnya dari perumpamaan ini. Tapi sederhananya, apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan ini? Karena kita sudah mengerti perumpamaan ini dengan sangat jelas ya. Apa yang bisa kita pelajari? Tentang tanggung jawab manusia dan hak dari Allah.
Saudara-saudara pernah sadar tidak bahwa setiap hal yang kita miliki ini tidak ada satupun yang benar-benar milik kita. Tidak ada satupun yang kita miliki saat ini benar-benar murni milik kita. Karena setiap hal yang ada di dunia ini itu Tuhan yang titipkan untuk kita. Ada seorang pembicara besar mengatakan, kita di dunia ini dengan kesehatan kita, rumah kita, keluarga kita, semua itu cuman punya namanya hak pakai, bukan hak milik. Kita bisa memakai hidup kita, tapi kita sebenarnya tidak bisa memiliki hidup kita sendiri. Dan dari perumpamaan ini kita belajar ya, Tuhan sebenarnya sedang memberikan tanggung jawab untuk setiap kita. Karena setiap kita dititipkan sesuatu. Ya, setiap kita Tuhan titipkan sesuatu dan Tuhan menuntut haknya. Tuhan menitipkan sesuatu untuk kita dan memberikan segala sesuatunya untuk kita kelola, tapi Tuhan ingat ya, menuntut haknya. Ada bagian yang kita harus berikan dari segala sesuatu yang kita miliki untuk diberikan kepada Tuhan. Itu sederhananya. Aplikasi paling sederhana ada ini. Contoh, harta kita. Saya tidak bilang kita banyak duit ya, enggak. Apapun yang kita miliki sebagai posesi kita, kepemilikan kita, motor kita, rumah kita, uang kita di bank, apapun milik kita saat ini, sadar atau tidak, itu semua Tuhan yang kasih. Tuhan kasih untuk kita dititipkan. Dan sadar atau enggak, kenapa ada orang kaya, ada orang miskin? Kenapa ada orang yang susah cari uang, ada yang orang mudah sekali cari uang? Itu adalah kapasitas yang Tuhan kasih untuk setiap manusia. Dan setiap hal itu, harta kita ya, semua itu milik Tuhan. Jadi sudah sepatutnya kita mempertanyakan satu hal. Apakah kita pernah memberikan sesuatu dari harta kita untuk Tuhan? Atau kita seperti penggarap-penggarap ini, merasa harta itu semua milik saya dan digunakan untuk kepuasan saya, digunakan untuk keinginan saya, memuaskan hidup saya, buat saya senang. Apakah Tuhan sengaja menyelamatkan kita di dunia ini supaya kita bisa menikmati dunia ini dengan sebebas-bebasnya dengan semua harta yang Tuhan kasih buat kita? Apakah seperti itu Tuhan ingin menyelamatkan kita? Kita tahu ya, kalau kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan bisa langsung suruh kita ke surga loh. Kita udah fit buat surga, bisa. Kenapa kita waktu percaya ya, enak sekali ya. Waktu kita percaya, saya percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, Tuhan langsung seperti Henok, kita langsung naik ke surga. Lama-lama banyak hilang di dunia ini kan. Alangkah menyenangkannya seperti itu. Tapi tidak, Tuhan tetap izinkan kita di bumi dan Tuhan titipkan kita banyak hal. Untuk apa? Ada hak Tuhan dari segala sesuatu yang Tuhan titipkan. Harta kita, apakah kita bisa kasih buat Tuhan? Apakah kita gunakan harta kita hanya untuk kita? Atau kita pernah berpikir bahwa harta kita ini buat apa ya Tuhannya? Apakah kita pernah gunakan harta kita untuk kemuliaan nama Tuhan? Untuk pelayanan Tuhan? Karena Tuhan katakan, untuk apa kita mengumpulkan, atau janganlah kita mengumpulkan harta di dunia ini. Nggak usah. Bukan berarti kita nggak boleh kerja keras, bukan ya. Tapi kita ingat, tujuan kita untuk hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan lewat harta yang Tuhan titipkan ya. Ingat ya, harta Tuhan titipkan. Jadi kapan-kapan saja Tuhan mau ambil, bisa. Makanya dikatakan ya, di dalam perumpamaan ini, Tuhan akan membinasakan orang-orang itu dan akan menitipkan kepada orang lain.
Dalam hal ini, orang Israel tahun 70 dihancurkan. Kota Yerusalem tidak ada lagi, dan Injil dititipkan lagi bukan kepada bangsa Israel, tapi dititipkan kepada kita semua, gereja. Tapi ini juga bisa aplikasi kepada kita. Harta yang kita pegang saat ini ya, yang bisa kita miliki dan bisa kita pakai, itu titipan Tuhan. Dan kalau Tuhan mau ambil sangat mudah loh. Misalnya kamu sakit, kamu perlu uang, habis langsung uang kamu. Kamu nggak bisa pertahankan harta itu kalau Tuhan nggak izinkan loh. Kalau Tuhan izinkan, bahkan dikatakan Tuhan memberi makan. Waktu kapan? Kamu percaya? Waktu kita tidur. Tuhan memberkati kita waktu kita tidur. Kita tidak lagi bekerja keras. Kenapa? Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan titipkan untuk kita. Harta kita, titipan Tuhan. Ingat, kasih hak Tuhan. Ketika Tuhan minta, hak saya mana atas harta kamu? Apa yang bisa kita jawab? Apakah kita malah menyalahkan hamba-hamba Tuhan? Kenapa? Karena kadang-kadang hamba Tuhan jadi seperti utusan Tuhan yang menyampaikan firman. Misalnya, kamu harus perpuluhan ya. Hamba Tuhannya dimarahin. Wah, cuman duit nih otaknya nih hamba Tuhan. Padahal itu firman Tuhan. Kamu harus persembahan lebih banyak lagi untuk Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Tapi kita berpikir yang lain. Hamba Tuhan yang kena hujan. Sama seperti penggarap-penggarap ini. Tuhan meminta haknya. Itu baru harta. Ya. Bagaimana dengan keluarga? Kita tahu kan, keluarga itu titipan Tuhan kan? Anak kita, cucu kita, bahkan orang tua kita, itu titipan Tuhan. Kenapa saya bilang orang tua? Karena nanti tiba saatnya orang tua akan dijaga oleh anaknya. Bukankah begitu? Jadi saat itu orang tua itu menjadi titipan kita. Tuhan titip buat kita. Anak Tuhan titip buat kita. Jadi pertanyaannya adalah gini, apakah kita sudah memastikan bahwa anak-anak kita menjadi buah yang baik buat Tuhan? Apakah kita bisa pastikan bahwa dia benar-benar percaya Tuhan Yesus? Apakah kita bisa pastikan bahwa dia akan melayani Tuhan di dalam hidupnya? Sepanjang hidupnya akan ada di gereja? Apakah kita bisa memastikan suami kita, istri kita, teman-teman kita, bahkan setiap hubungan yang kita miliki, semua Tuhan titipkan loh untuk kita jaga, untuk kita kasih ke Tuhan. Makanya anak kita bawa ke gereja. Kenapa? Kita mau titipan Tuhan ini Tuhan pakai. Kenapa? Kenapa saya bilang titipan? Karena Tuhan bisa ambil kapan aja kalau Tuhan mau. Bukankah begitu? Jangan sampai ketika Tuhan mengambil haknya, dia bilang, oh saya ambil aja, saya panggil orang ini. Kita telah gagal menjadi orang tua. Kita tidak membawa orang tua ke jalan yang Tuhan inginkan. Kita mempresentasikan anak kita seperti anggur yang asam, kelaliman dan keonaran. Orang tua kita, keluarga kita, itu semua titipan. Ketika kita memandang titipan dari sudut pandang ini, kita tahu bahwa kita akan melepaskannya suatu saat. Jadi, kalaupun memang Tuhan bilang, kasih anak kamu untuk melayani aku seumur hidup. Padahal kita punya cita-cita, oh anak saya mau jadikan dokter, jadi pengusaha yang baik. Tapi Tuhan bilang, anak kamu buat saya untuk melayani saya seumur hidup. Banyak orang susah loh lakukannya. Tapi ketika Tuhan minta, mana hak saya? Kita harus kasih. Setiap hubungan di dalam hidup kita itu titipan. Selanjutnya, talenta kita. Setiap kita punya talenta ya, sudah pasti. Ada yang satu, ada yang dua. Talenta itu titipan Tuhan. Jangan sampai
kita tidak pakai buat melayani Tuhan. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa main musik, ada yang bisa berdoa untuk lain, ada yang bisa menghibur orang lain dengan kata-katanya. Ada yang punya kemampuan-kemampuan yang lain yang kita tidak bisa ketahui. Tapi Tuhan sudah titipkan itu kepada kamu untuk kamu bisa lakukan buat Tuhan. Tapi kamu masih menolak, saya tidak mau Tuhan. Saya mau gunakan talenta saya ini untuk apa? Untuk memperkaya diri saya, untuk membuat saya menjadi lebih sukses, untuk membuat saya lebih populer daripada yang lain. Tapi Tuhan bilang, kalau talenta kamu mau kamu serahkan gak? Saya pernah menceritakan satu kesaksian ini. Dulu waktu umur saya remaja, ada satu teman di GKBJ Samanhudi, itu GKBJ pusat gereja kami. Dia ada satu remaji itu suaranya bagus sekali dan dia mengerti musik ya, dan dia itu karena dia sudah berlatih musik, dia bisa sebenarnya melatih orang untuk bermain musik dan bernyanyi. Dan pengurusnya approach dia bilang, kamu mau gak menjadi pelatih kur? Kamu bisa gak kamu menjadi worship leader, penyanyi? Bisa gak? Mau gak kamu? Dikatakan, saya nggak mau, saya nggak bisa. Berkali-kali diutus dan diminta, tidak mau. Tahukah saudara-saudari apa yang terjadi? Suatu hari dia mengalami kecelakaan. Dan kecelakaan ini sangat spesifik ya. Kenapa spesifik? Membuat dia sadar dan dia membuat kesaksian. Sederhananya adalah dia mengalami kecelakaan motor dan pita suaranya rusak. Dia tidak bisa berbicara bahkan. Dan dia sadar, kenapa saya punya waktu padahal untuk melayani Tuhan ya. Tuhan udah kasih saya kesempatan, saya tolak. Kenapa? Karena dia merasa, itu tidak perlulah. Saya lupa apa alasan dia menolak. Yang pasti, Tuhan mencabut talenta dia. Jadi kalau kita punya talenta dan Tuhan tuntut dari kita, dan kita tidak mau pakai, karena itu milik Tuhan, Tuhan bisa ambil kapanpun dia mau. Bahkan hidup kita loh, semua yang ada, yang kita miliki saat ini, seluruh hidup kita tuh, itu Tuhan yang kasih. Kita bisa bernafas, Tuhan yang kasih. Kesehatan, Tuhan yang kasih. Segala sesuatu Tuhan yang kasih. Dan sekarang Tuhan tuntut dari kita, apakah kamu mau kasih hidup kamu buat Tuhan? Jangan sampai hidup kita tidak dipakai buat Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, sudahlah, ngapain lagi kamu di dunia? Ada banyak pelayan-pelayanku yang lebih setia yang bisa gantikan kamu untuk melayani. Ada banyak pelayan-pelayan aku yang mau melayani aku sampai mati. Untuk apa kamu? Dan untuk apa kita? Kita semua punya banyak kelemahan loh. Dan Tuhan bilang, Tuhan mau pakai kita loh. Dan lihat bagaimana kasih Tuhan kepada penggarap-penggarap ini loh. Setiap hari diutus. Kalau kita jadi tuannya ya, kita utus sekali dan tidak dibawa, kita bawa polisi loh ke sana loh, tuntut. Tapi Tuhan kirim lagi satu hamba lagi, kirim lagi. Kenapa? Karena Tuhan panjang sabar ingin terus menuntut kita supaya kita bertobat, menghasilkan buah. Makanya kalau kita dapat peringatan ini saat ini, oh iya, saya belum ngasih hidup saya buat Tuhan, saya belum ngasih harta saya untuk Tuhan, saya belum ngasih keluarga saya diberikan untuk Tuhan. Sekarang Tuhan tanya sama kamu, kamu mau kasih gak? Jangan sampai Tuhan bilang, sudah, saya kasih ke yang lain. Semua itu titipan Tuhan. Seperti yang saya katakan, ini hidup kita
adalah kita mendapatkan bukan hak milik, bukan milik kita, tapi hak pakai. Kita pakai karena Tuhan izinkan kita pakai. Kita kelola karena Tuhan izinkan kita mengelolanya. Tapi yang Tuhan tuntut apa? Buahnya. Apakah ada buah pertobatan? Adakah buah roh yang kamu tunjukkan di dalam hidup kita semua? Apakah harta kita yang merupakan juga titipan Tuhan, kita bisa kasih kepada Tuhan? Keluarga kita yang Tuhan juga titipkan untuk kita, apakah kita rela berikan buat Tuhan? Talenta kita, pelayanan kita, seluruh hidup kita, apakah kita rela kasih buat Tuhan? Ini pelajaran yang kita bisa dapatkan dari bagian ini. Dan ingat, Tuhan itu terus panjang sabar ya buat kita. Terus panjang sabar. Dia ingin kita terus bertobat. Kalau kita misalnya lalai, kita belum memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita lalai dan lalai, Tuhan izinkan lagi, Tuhan kirim lagi, Tuhan utus lagi, Tuhan tegur lagi kita, terus menerus. Tapi ingat, Tuhan juga adil. Ada satu waktu di mana Tuhan bilang, enough is enough, cukup sudah. Saya sudah peringatkan kamu, sudah bawa kamu supaya kamu bertobat, supaya menghasilkan buah. Tapi seperti Yesaya 5 katakan, kamu hanya kasih buah anggur yang asam. Diharapkan kebenaran, keadilan, yang ada kelaliman, keonaran. Apakah hidup kita seperti itu? Jangan sampai hidup kita seperti itu. Tapi hidup kita mau pakai sebagai pelayan-pelayan yang setia, yang baik dan yang setia. Dan ketika Tuhan datang menjemput kita, Tuhan akan memberikan pujian untuk kita. Datanglah kepadaku, hambaku yang baik dan yang setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena firman yang boleh kami pelajari bersama hari ini. Kami memohon ampun atas segala dosa pelanggaran kami, bahkan kelalaian kami dalam menjaga setiap titipan-titipan yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, bahkan iman yang sungguh-sungguh percaya bahwa kami bisa diberikan kemampuan untuk menyerahkan apa yang memang menjadi hak-Mu, apa yang memang Engkau inginkan dari hidup kami. Ajar kami Bapa hari demi hari untuk selalu mendengar suara-Mu dan mendengar panggilan-Mu yang lembut memanggil kami. Kami menyerahkan waktu dan bahkan minggu ini ke dalam tangan-Mu. Kau yang tolong kami menjadi anak-anak-Mu yang baik dan sejati. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai penutup, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan pujian. Pujian nomor 336. Setelah lagu ini dinyanyikan, saya minta kesediaan Gembala Sidang Pengabar Injil Peter Yoksan untuk menutup kita di dalam doa. 336. Pakailah waktumu. Pakailah waktumu, doa padanya. Carilah Tuhanmu, terima firman-Nya, kasihi umat-Nya, tolong yang lemah. Jangan kau lupakan doa padanya. Pakailah waktumu dekat padanya untuk bersekutu bersama Tuhan. Pandanglah wajahnya,
Dia, nyatakan kasih-Mu dalam hidupmu. Pakailah waktumu, ikut Tuhanmu. Sepanjang hidupmu, jalan sertanya, suka atau duka, tetap ikut Dia. Pandanglah Tuhanku, sandar padanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami, pencipta dan penebus kami dalam Tuhan Yesus, di penghujung kebaktian ini kembali kami berterima kasih kepada pimpinan Engkau melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kebaktian ini dan sekolah minggu dapat berakhir dengan baik. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Ya Bapa, kiranya Engkau menjaga kehidupan kami, bahkan Engkau juga berkenan memakai kami, dan Roh Kudus memimpin kami, agar kami dapat selalu melaksanakan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, menjadi orang Kristen yang bersaksi menghasilkan buah untuk memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, tolonglah kami semua yang masih sekolah, yang sudah bekerja, bahkan yang menjadi ibu rumah tangga dan pelayan-Mu sepenuh waktu. Kiranya hidup kami dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu semata-mata. Dan kami sadar Tuhan Yesus datang kedua kali sudah di ambang pintu. Kiranya Engkau memakai kami menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kami, di lingkungan kerja kami, agar orang-orang yang ada di keluarga kami dan di sekitar kami, mereka bisa mengenal siapa Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat menebus mereka. Ya Bapa, kami datang menyerahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan